Kok bisa bangun jalan? Oh ya bisa. Siapapun itu berhak dan bisa melakukan kebaikan. Saya nawaitunya ingin selalu tangannya di atas. Ya. Gitu. Jadi tangan di atas lebih baik. Berarti tangan di bawah ya baik-baik Baik-baik aja, aja. gitu. Jadi yang membayarin uang kos itu statusnya adalah anaknya ibu kos. Malah. Oke, halo, kembali lagi dengan saya Daniel Ari Purnomo, News Editor Tribun Jateng di acara Tribun Topik. Nah, Tribun Topik kali ini ada tamu yang spesial. Tapi sebelumnya saya akan membuka dengan kalimat, kalau mau jadi pahlawan itu nggak perlu nunggu digigit laba-laba kayak Spiderman atau disambar petir kayak The Flash. Kalau mau jadi pahlawan itu cukup bikin orang seneng, orang bahagia. Seperti yang tamu kita pada hari ini ada Pak Djoko Suranto. Pahlawan Tanpa tanda jasa. Tanpa tanda jasa dari Gerobokan ini. Kemarin Pak Djoko dapat itu ya Pak ya, gelar dari warga Jetis. Oh iya. Yang di Gerobokan itu karena Bapak dianggap pahlawan lah. Dianggap pahlawan. Pahlawan kebaikan. Itu pripun Pak awal ceritanya Pak kok bangun jalan desa. Gitu. Monggo Pak. Saya review aja pernyataan tadi karena kita punya pahlawan dan itu bisa memegang petir. Siapakah dia? Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo. Jadi kalau Ki Ageng Selo tadi di awal dibukanya adalah tidak menjadi untuk menjadi pahlawan bukan karena disambar petir, tapi kalau ini pegang petir. Pegang petir. Jadi artinya dia menjadi subjek, bukan objek, kemudian menjadi subjek karena kecelakaan. Tapi by design, orang kita itu hebat-hebat. Orang Jawa Tengah itu hebat-hebat. As you know, kan begitu. Itu yang pertama. Ini bukan koreksi, biar ada cakrawala di teman-teman gitu, ada. Oke. Pahlawan kita, ada sejarah kita, ada data empirisnya Ki Ageng Selo. Gitu. Yang kedua pertanyaannya, kok bisa bangun jalan? Oh ya bisa. Siapapun itu berhak dan bisa melakukan kebaikan. Tidak harus berupa jalan. Membuka lapangan pekerjaan, kebaikan. Membantu tetangga, kebaikan. Membantu orang yang kehabisan bensin, kebaikan. Membantu orang yang kehilangan korek, kecelakaan. Kecelakaan ya, kehilangan korek. Korek samono hilangan aja. Enggak, saya itu masih penasaran Pak, kok membangun jalan kan, itu kan itu kan bukan pekerjaan orang-orang ya, maksudnya sebenarnya itu kan tanggung jawabnya pemerintah, istilahnya, untuk menyediakan fasilitas yang memadai untuk warganya. Nah itu awal mulanya itu, Bapak itu merasakan, wah ini dalannya aku mulai ning omahku, kok jeglong-jeglong, makanya harus aku perbaiki atau pripun, itu awalnya itu nawaitunya seperti apa itu Pak? Jadi memang kalau awal itu berarti kita agak setback ke tujuan perjalanan hidup saya. Oke. Memang pada saat tahun 93, pada saat saya lulus kuliah, kemudian bapak saya pergi haji, kemudian saya tidak bisa memberikan bantuan apa-apa, itu adalah sebuah kondisi yang membuat saya itu waduh, one day saya harus bisa menjadi orang yang punya, saya harus bisa membantu banyak. Dan memang pada saat itu saya duduk di sebelah kiri Taman Pendopo Gerobokan itu, ya Allah suatu saat saya harus bisa menghajikan orang tua saya, menghajikan banyak orang, kemudian saya harus bisa memberi. Bayangkan saat itu kita masih nganggur, orang tua mau berangkat haji nggak bisa ngasih apa-apa, tapi doanya dahsyat kan. Iya. Mestinya doanya itu, ya ini logika ya, doanya kan minta dilapangkan, mencari pekerjaannya, dapat pekerjaan yang baik, bisa itu. Tapi kita seperti itu. Tapi memang bagi saya meyakini pada saat SMP, saya kan
sekolahnya juga ngenger di pesantren Kacangan Andong itu, ada salah satu wakil kepala sekolah mengatakan bahwa kita semuanya itu punya kemampuan untuk bisa tumbuh menjadi orang yang hebat. Karena apa? Karena ada ayatnya, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Itu yang membuat saya punya kesadaran, keyakinan bahwa, oh iya, saya harus bisa. Saya harus bisa. Bayangkan, kita dari sekolah di ngenger dan sebagainya, tapi di situ punya keyakinan. Dari situ saya punya kepercayaan diri, dari situ saya punya etos kerja, dari situ saya nggak pernah mau punya tangan di bawah. Saya nawaitunya ingin selalu tangannya di atas. Ya. Gitu. Jadi tangan di atas lebih baik. Berarti tangan di bawah ya baik-baik Baik-baik aja gitu. Karena apa? Di Islam pun orang yang tidak mampu memang berhak untuk menerima. Jadi kita tetap menghargai. Nah, itu yang kita terapkan juga ketika kita di kantor itu, setiap Jumat kita membagi nasi gratis itu, kita yang memberikan harus menunduk. Boleh cek nanti. Silahkan begitu. Bukan begini, bukan tidak memandang mukanya. Itu kita ajarkan betul. Dan itu alhamdulillah bisa kita laksanakan. Karena apa? Karena doa mereka lah yang akan membuat kita lebih baik. Tapi lebih dari itu adalah dia akan menjadi saksi ketika saya nanti dimintai pertanggungjawaban sama Allah di alam mahsyar. Rezeki kamu buat apa? Kalau kan kita mulut terkunci. Ya. Mau diajar malaikat, nanti ada ya, oh jangan malaikat. Saya salah satu yang dihajikan. Saya salah satu yang diumrohkan. Saya yang salah satu yang dikasih beasiswa. Saya yang dikasih uang makan dan sebagainya. Jadi saya punya kepentingan kepada perbuatan baik itu karena apa? Saya minta mereka menjadi saksi atas amanah yang diberikan kepada saya berupa rezeki, berupa atribut yang sekarang ini kita terima dan kita bersyukur betul. Gitu. Titik baliknya Pak Joko, istilahnya dari yang awalnya kan mahasiswa hukum ya di UNS ya Pak ya, di UNS terus infonya sih pernah jualan koran juga, pernah jualan taplak meja, jualan celana jeans, kemudian habis itu jadi pegawai bank ya Pak ya? Iya. Habis itu jadi pegawai bank, kemudian naik terus. Itu apa Pak? Apa namanya? Ada orang dalam nggak sih Pak kayak gitu? Jangan-jangan ada orang dalam, Ini saya pengen tahu di dunia ini pasti ada orang dalam. Ya. Cuman kita tak kenal atau tidak gitu. Kalau nggak ada kan gung liwang-liwang nggak ada siapapun. Oke, itu ini. Bapak? Jadi kalau saya jualan taplak meja, celana jeans sudah pada saat di bank. Kalau pada saat kuliah, ya saya jualan koran, iya. Saya maklaran, iya. Saya kalau teman-teman itu kalau pas butuh mau gadek ya apapun itu lewat saya bisa. Gadek nih? Iya. Contohnya? Kan orang kos itu kan nggak punya duit, gitaris gadein. Berapa itu waktu itu? Ya saya gitu. Kan berapapun itu, kan manggil saya kan, Jack tolong bantuin. Ya udah saya bawa kepada teman saya yang punya duit. Nih ada yang butuh uang kasihan. Kasih 15.000 bisa 20.000. Yang punya gadein itu ngasih saya 5.000. Bukan itu yang konyol itu ada juga. Apa itu? Ketika teman-teman ini kan mahasiswa kan biasa motornya suka nggak ada lampu macam-macam gitu kan, ditangkap polisi. Saya ngambilin. Ngambilin? Pakai 5.000 dulu ya, 5.000. Kemudian saya ke polisinya, Mas, yang ini punya koncoku. Ya biasalah lobi. Oh ya, hati-hati. Oke Mas. Habis itu, Mas saya minta 2.000. Loh kok bisa? Lah saya kan yang ini di kongkon ini Mas. Bagi aku mahasiswa yang ranti duit. Kasih 2.000 kok. Dikasih 2.000? Iya. Bayar 5.000 dapatnya 2.000. 2.000. Berarti 3.000 dong berarti. Iya. Bisa gitu ya Bapak ya? Nah, yang penting kan saya berusaha melakukan sesuatu. Gitu. Saya pantang meminta. Saya punya hutang ketika kuliah pun saya cari orangnya dan saya kembalikan dan sebagainya. Itu prinsip saya. Dan ketika
perjalanannya saya harus sudah lulus kuliah. Target saya adalah menjadi bank BUMN. Kerja di bank BUMN. BUMN. Karena apa? Karena dulu yang punya kos itu orang bank BUMN. Dan di pikiran saya, wah, duitnya akeh. Duitnya banyak. Melu. Berarti apa? Saya harus bertarget kerja di bank BUMN. Saya pernah beberapa kali sudah sampai mau wawancara. Begitu tahu bukan bank BUMN, rasanya udah balik. Hah? Walaupun kere itu. Jadi saya tetap memang punya keyakinan, punya prinsip seperti itu. Harus bisa, harus jadi. Dan alhamdulillah 96 saya masuk bank BUMN, bank BTN. Gaji pertamanya dulu tuh 900.000. 900.000. Jadi apa itu Pak waktu itu Pak? Ya kayak akabrinya lah, ODP, Officer Development Program. Kan kelihatan juga nggak bodoh-bodoh amat gitu. FHWNS loh ya. Itu. Walaupun IP-nya 2,78. Wah, nanti jadi bahan anu lagi Pak itu Pak kalau ngomongin IP itu kayak. Loh, yang penting kan dulu tuh kan gitu. apa batasannya adalah IP-nya minimal 2,75. Aku sudah di atas itu, wes rampung. Ya? Laku. Nah, 900 itu 300-nya buat kos-kosan, 300 sudah buat membantu keluarga, 300 buat makan. Bayangin, itu nggak cukup. Nah, disitulah memaksa saya harus usaha. Tadi makanya saya jualan taplak meja, celana jeans, tutup kulkas, bed cover. Saya ambil dari Pekalongan dibawa ke Bandung, dari Pasar Baru ke Tanah Abang, dari Tanah Abang ke Pasar Baru. Dagangan saya switch aja begitu. Setiap Jumat malam saya bisa malam mingguan di Jakarta. Dodolan. Gayane malam mingguan. Tapi paginya, sorenya bawa sampel. Kalau modalnya waktu itu? Modal itu sebenarnya kemauan. Jadi pada saat awal kita beli sampel pasti bayar. Ya, itu uangnya mana Pak? Uangnya Bapak sendiri? Ya kan punya duit lah. Atau utang dulu itu? Enggak. Nanti ada cerita mengenai hutang itu. Oh ya. Dan itu fantastik. Oke ya, itu saya jalanin. Nah, ada cerita juga. Saya bawa dulu kan satu set itu dari Pekalongan itu kita ambil 40.000. Ya. Nah, satu setnya itu kan peralatan ruang tamu, saya peralatan ruang tidur. Saya bagi dua. Dari Pekalongan itu kan 40.000. Ya. Nah, masing-masing saya jual lagi 40.000. Yang satu set itu. Nah, yang jualan siapa? Anaknya ibu kos. Yang jualan malah anak ibu kos. Dan ya banyak lain-lain lah. Jadi yang membayarin uang kos itu statusnya adalah anaknya ibu kos. Malah. Jadi itulah makanya apapun kita itu harus bergerak gitu. Saya cerita mengenai yang hutang. Tahun 2000-an saya itu masih di bank begitu. Saya posisi waktu jadi legal, kemudian ada satu kasus diperiksalah di Kejaksaan Tinggi. Diperiksa 3 bulan gitu. Saya jadi akrab kan, makan siang juga di situ, ngobrol juga di situ. Saya nanya, Mas emang jadi saksi? Saya mau jadi tersangka. Kan saya bekerja. Kalau kredit macet nggak saya eksekusi kan jadi masalah. Nah, ya gitu. Enggak, saya mau jadi saksi. Tapi akhirnya selesai lah ya. Yang kenapa bisa selesai nggak usah diomongin. Tapi setelah itu apa? Yang meriksa itu, Mas, saya pinjam uangnya. Buat apa? Buat dagang. Dipinjam 100 juta Pak. Oke. 6 bulan, kemudian ditagih. Mas Joko, uangnya yang dari saya 100 juta balikin. Ya, 2 minggu lagi Mas ya. Saya balikin dengan keuntungannya. Wah, keuntungannya buat Mas Joko aja. Berapa itu waktu itu Pak keuntungannya Pak? Lumayan. 26 juta. 100 dapat keuntungan 26 juta. Usaha apa itu tadi Pak Dio? Ya Yogi mau. Dodolan kan nanya modalnya dari mana kan itu. Oh, modalnya sebenarnya bisa modal abab ya Pak ya kalau orang Jawa bilang gitu. Bukan. Modal reputasi. Oh, reputasi dulu. Iya, reputasi dong. Kalau nggak punya reputasi, lewat Anda. Aku duwe iki. Nah, ya, ini kan aku dodolan Mas begini. Terus habis itu saya balikin 3 minggu bulan saya pinjam lagi. Itu kan hanya cek apakah saya confirm akan mengembalikan atau tidak. Dan itu kembali.
Komit ya Pak ya. Iya, Penting. komitmen. Makanya kita harus punya reputasi. Reputasi oleh dibangun karena apa? Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita selesaikan, apa yang bisa kita buktikan dalam hidup. Tribuners, lihat nih, Pak Joko tadi membagikan gimana sih biar caranya jadi sukses. Nggak cuma modal apa doang, tapi juga harus berkomitmen, punya reputasi ya Pak ya. Iya. Punya dodolannya apa wae, tinggal kita mengolah katanya ya Pak ya, untuk untuk dapat apa namanya kepercayaan itu Pak ya. Ya, kepercayaan, recognition, kemudian perlakuan orang itu nggak bisa kita minta. Harus kita Itu diberikan orang atas apa yang kita bangun, apa yang kita buktikan, dan itulah yang modal utama dalam kita bekerja, bersosial. Bahkan kalau saya itu modal utama dalam saya bisa sampai seperti sekarang ini. Iya. Nama Pak Joko Suranto ini juga mulai populer yang tadi awal saya membahas soal jalan. Nah, jalan itu dijawab ya? Belum ya? Ayo jawab. Tak elengke, tak puter saya lah. Jalannya belum dijawab. Karena gimana tadi? Mau cuma dikasih 30 menit bisa puter-puter. Puter-puter dulu aja Pak, nggak apa-apa. Jadi begini, niat saya dalam hidup saya adalah memang untuk bisa berbagi dan bermanfaat. Dan saya memulainya adalah ketika saya masih kecil, saya bisa membantunya hanya ratusan ribu, bukan ratusan ribu. Saya dulu baginya juga mungkin baru 10.000, 20.000, membantunya juga bisa baru ratusan, naik jutaan, naik ratusan juta dan sebagainya. Itu memang kebaikan itu harus dipaksakan. Kebaikan itu harus dipaksakan. Dan itu Mas Daniel juga lakukan, praktekkan. Cuman mungkin makomnya belum sampai ke sana. Wah, langit dan bumi. Bukan, begini loh. Makomnya. Kita ini punya anak kecil, punya anak bayi, itu sadar kalau nggak makan mati. Ya. Makanya kebaikan kan itu berarti. Ya. Makanya diajari makan, diajari minum, diajarin bersih-bersih. Karena apa? Kalau nggak makan mati. Ketika dia nggak mau makan, kita bingung kayak apa. Artinya apa? Kebaikan tuh harus dipaksakan. Meskipun dengan diajari, dibimbing, dan sebagainya. Itu dalam konteks kita mendidik anak. Mendidik anak ya. Pada akhirnya apa? Itu menjadi hal yang bisa dan biasa dilakukan anak kita karena apa? Diajari dengan dipaksa. Ketika memaksa untuk makan anak kecil aja kan ada teknik kapal terbang. Apalagi dengan teknik pakai bungkusan. Coba. Misalkan. Semuanya adalah teknik bagaimana kita bisa melakukan kebaikan buat anak kita. Nah sama, di konteks ini makanya tagline saya adalah jangan takut berbuat baik. Saya dari awal ketika punya gaji 600.000, 900.000, dengan sekecil itu saya bagi dan saya saklek, strike, itulah yang harus saya lakukan. Saya bagi buat saya bisa nguliahin adik saya dengan kondisi itu, makanya tadi saya berusaha bekerja berdagang tadi. Ketika sudah berdagang, naik dong kapasitas kita. Makanya kita mulai ada yang membangun. Nah, ketika membangun jalan itu dulu ngeri banget dan itu lebih panjang lagi. Tetapi pada saat saya masih punya kapasitasnya belum seperti kemarin itu adalah setiap tahun sebenarnya itu sudah saya bangun. Dalam konteks setiap mau lebaran itu kita kirim uang, bukan uang lah ya, kirim batu, pasir untuk sekedar ditata sehingga orang itu pulang itu bisa melewati jalan itu dengan lumayan enak. Dari dahulu itu. Jadi sekitar 5 kilo lebih itu selalu begitu. Pertamanya ya mungkin baru habisnya 20 juta, keduanya naik jadi ratusan juta, every single year. Nyicil ya Pak berarti Pak ya? Bukan. Karena itu kan ya pokoknya kan setahun itu kan masih remuk lagi. Nah, remuk lagi gitu. Makanya itu kita lakukan dari di bawah tahun 2008 itu sudah kita lakukan begitu. Nah, pada saat untuk kejadian yang kemarin itu
sebenarnya kan saya sudah punya kapasitas yang lebih besar. Iya. Saya pendapatan atau bukan pendapatan, laba kita tuh memang selalu sudah kita potong untuk sedekah. Untuk sedekah. Itu untuk perusahaan. Pribadinya yang uang kita juga kita lakukan untuk yang pribadi, dan itu by system gitu. Nah, kenapa jalan itu kita pada akhirnya alhamdulillah kita diberi kesempatan ya alhamdulillah betul. Karena Pak, begitu melihat orang-orang itu berbahagia, orang kampung itu senang bahkan bangga, wah itu kenapa itu nggak saya lakukan dari dahulu gitu. Cuman memang pada saat itu saya sudah 2 kali meminta kepada, saya sebut Pemkab, nggak perlu menyebut pejabat. Iya. Itu 2 kali, oh dia Mas Joko nanti dimasukin. Memang udah masuk era APBD gitu. Tapi besoknya hilang lagi. Realitanya beda. Nah, besok masih APBD. Saya udah 2 kali, ya sudah. Saya WA pejabat itu, nyuwun sewu Bu, kok Bu, nyuwun sewu, insya Allah jalan itu saya lakukan sendiri gitu. Ya memang ada ya agak sedikit ini sih, apa iya sih? Gitu. Alhamdulillah. Dan itu kan jalan yang ketiga yang kita bangun sebenarnya. Nomor aneh, yang ketiga ya. Yang ketiga gitu. Sebenarnya yang keempat, cuman yang satunya tuh relatif kecil lah. Gitu. Jadi alhamdulillah kita diberi kesempatan berbuat baik, dan yang saya alami ya, semakin banyak yang kita bagi, semakin banyak juga Allah memberi. Jadi jangan takut berbuat baik. Ojo wedi tumidak becik. Aku ra wedi. Oke, tahu terkait ini Pak, karena nama Bapak udah mulai populer ketika itu. Kemudian ini kan mendekati Pilkada serentak 2024 ini Pak. Muncul ini nama-nama apa namanya? Kandidat-kandidat. Muncul tuh merek jamu. Oh iya. Termasuk nama Pak Joko Suranto juga. Joko Suranto. Pripun Pak ini? Pilih Mas Joko dalane halus. Pilih Mas Joko dalane halus. Tinggo anu nih Pak ya. Tagline-nya. Kampanyenya. Jadi begini. Pripun Pak ini Pak? Pilkada. Minatnya itu ada nggak sih Pak? Minat mau ikut itu ada nggak sih Pak? Oh itu kayak PMDK, penelusuran minat dan bakat. Ya dong, harus dong kelihatan dulu. Jadi begini Mas, saya dalam konteks membentuk diri saya, behavior saya dengan niat untuk berbuat baik, bisa memberi manfaat, itu perjalanan saya itu ternyata harus menjadi pengusaha properti. Itu juga cara Allah memberi jalan saya untuk bisa berbuat baik. Gitu. Properti yang memilih saya nggak pernah mendesain, merencanakan untuk berusaha di properti. Saya masih di perbankan, masih profesional. Tiba-tiba ada orang yang datang ke saya, Mas Joko, saya mau join lah itu. Ada orang yang pinjam uang sama saya untuk usaha properti, dan dia pakai persyaratan with one condition gitu. Apa itu? Tapi kalau Mas Joko pegang, saya baru mau kasih. Oh, gitu. Kemudian yang operatornya juga sama. Yang megang juga bukan. Datang ke saya, Mas Joko bantuin lah ini. Dari situlah saya baru belajar mengenai properti. Belajar mengenai organisasi bisnis, manajemen, belajar mengenai mitigasi risiko, finansial, kemudian risiko hukum dan sebagainya. Itu dari situ. Jadi sebelumnya saya tidak pernah punya desain. Desain saya adalah saya harus punya uang, saya harus bisa memberi, bermanfaat. Begitu aja ya Pak. Iya. Simple itu. Dan tak lakoni, orang mau aku meh duwe, saya lakoni. Dan saya dengan ngirit juga. Dengan ngirit. Saya pendapatan 900 dengan ngirit untuk bisa berbagi. Dapat lagi ngirit untuk bisa. Jadi ya wis biasa aja gitu loh. Ketika kita, karena memang kuncinya pengusaha itu adalah pengendalian diri. Ya. Kalau everything beyond our control, kemudian kita nggak bisa kontrol ourselves, ya bubar. Gitu. Nah, kemudian ternyata oleh tujuan hidup saya itu, saya harus menjadi ketua DPRD Jabar.
Ketua DPD Jabar itu niat saya juga hanya 1 kali. Tiba-tiba ada kontestasi pemilihan Ketua Umum Peristiwa Indonesia. Akhirnya saya menjalani itu dan aklamasi. Satu-satunya itu ya. Kalau Soekarno proklamasi, kalau ini aklamasi. Saudara-saudara dan semua orang yang dulunya kompetisinya sangat sengit, kubu-kubuan ini semuanya mengatakan pilihan saya Djoko Suranto. Bisa gitu pengerahan masanya hebat kayaknya ini Bapak ini. Mungkin juga kasihan. Mesake. Sebenarnya punya skill untuk mengerahkan orang ini Bapak ini sebenarnya. Saya tidak dalam posisi mengetahui kapasitas itu. Ketika jenengan menyampaikan seperti itu, malah pertanyaannya opo iyo. Angel gitu saya. Pilkada. Minat ada nggak sih Pak minat ikut kontestasi ini Pak? Ya, tadi kemarin Ika UNS juga udah wah Pak Djoko Suranto ini cocok ini jadi calon gubernur, mohon maaf. Kayaknya sudah punya calon gubernur, sudah ngomong wakil gubernur. Enggak benar ini. Enggak no. Jadi nih, Jadi gini Mas, kalau jenengan tanya seperti itu, malah saya tanya balik. Memang saya ini punya profil capacity untuk bisa memberikan sesuatu. Karena jadi pejabat kalau nggak beri manfaat nanti dilandrat. Karo Gusti Allah. Lah kan manfaat itu kan jenengan udah punya, itu adalah jalan hidupnya jenengan. Menurut jenengan, secara capacity, secara kriteria saya masuk nggak? Masuk. Nah, tolong dicatat masuk. nih. Berarti Tribun masuk ya? Harus menjauhkan saya karena saya sudah cocok menjadi calon gubernur. Karena Bapak kan ingin bermanfaat untuk orang banyak, untuk apalagi orang-orang desa di Jetis saja merasa wah ini Pak Djoko ini bermanfaat banget buat warga desa Jetis di Grobogan, apalagi buat Jawa Tengah gitu. Pak? Jangan mengecilkan seorang Djoko Suranto. Loh, kok bisa? Kita di Jawa Barat juga banyak hal yang kita lakukan. Kita membina 363 pesantren. Nah, mereka sangat bangga, sangat selalu mendoakan juga, bukan hanya Jetis saja. Ketika kita di Cianjur, nah ini ada juga di. Mana aja sih Pak sebenarnya yang sudah jenengan sodakoi itu? Ketika mana itu di Palu saja kita terjun Mas. Di Palu waktu likuifaksi aja kita terjun Mas. Gini loh Mas, kalau kita ini nggak melakukan kebaikan, buat apa hidup sebenarnya? Itu dia. Saya pada saat istikharah tahun 2007, istikharah itu adalah bertanya sama Allah, minta petunjuk sama Allah dengan melalui haji. Itu doa saya pertama adalah, kalau saya tidak lebih bermanfaat dalam hidup saya ikhlas dimatikan saat ini juga. Itu hari pertama saya sampai Mekah. Dan waktu itu baru pertama juga kita ke Mekah itu. Hari pertama saya nggak mati, hari kedua tidak mati, hari ketiga tidak mati, hari keempat saya doa lagi. Hari keempat ya. Ya Allah, kalau lebih bermanfaat dengan keluar dari bank, nah bahasanya begitu. Kalau lebih bermanfaat dengan keluar dari bank, maka lapangkanlah dan bantu saya segera punya rumah di Bandung pada saat seperti itu. Jadi saya pun juga minta indikator kepada Allah ketika keluar dari bank, dan memang nawaitunya untuk bisa bermanfaat. Alhamdulillah dari niat itu, dari perjalanan itu bisa membawa jenengan mengundang saya, Tribun mengundang saya, pasti ada sisi yang baik menurut jenengan yang bisa saya share. Insya Allah yang kita lakukan seperti itu. Ketika bentuknya menjadi apapun, kalau tidak memberi manfaat, saya juga nggak mau. Jadi perjalanannya pun taruhlah ke sana, itu harus menjadi kebaikan. Dan hari ini saya hadir ke sini, semoga membawa kemanfaatan, kebaikan. Setidaknya apa? Gawe guyu konco-konco kabeh. Nyenengke. Termasuk bajunya dah warnanya kuning ya Pak? Ini nggak tahu garis-garisnya. Nggak tahu dari biru, tadi putih. Tribun kostumnya harus kuning katanya begitu tadi. Oh ya siap. Bisa loh Bapak itu mau balik-balikan. Ono birune, itu. Ono putih kan gitu. Loh kabeh itu. Nggak mungkin kita sendiri berkuasa atas diri kita sendiri. Ada Allah yang lebih berkuasa. Oke. Dan kita jalani semuanya dengan niat terbaik, lakukan terbaik, dan segerakan
kebaikan itu. Pak, ini terakhir Pak, untuk pesan-pesan untuk pemirsa Tribun News di Tribun Topik ini. Ada pesan apa ini Pak untuk menutup ini? Yakin ini Tribuners ini terakhir. Karena kan katanya saya mau ada di Jawa Tengah. Oh, pasti dong Pak. Begitu ya. Katanya tadi sudah mendukung. Gitu ya. Tapi it's okay lah. Jadi begini, untuk menjadi sukses siapapun kita itu punya hak dan kesempatan yang sama. Kalau menurut saya kunci sukses itu ada 3. Lakukan yang terbaik kepada orang tua, maka yang terbaik dikasih sama Allah. Jadi yang masih punya orang tua, apapun kondisinya, sayangi, cintai mereka, hormati mereka, dan berupaya untuk menyenangkan. Meskipun kadang-kadang nyebelin, tapi itu ongkosnya. Yang kedua, niatkan untuk bisa berbagi memberi. Karena siapapun yang punya niat berbagi memberi, maka satu, dia tidak akan pernah bohong. Dia tidak pernah akan mengambil yang bukan haknya. Dia akan berjuang untuk bisa mampu. Dan itu akan ada jalannya karena doanya orang tua. Ya. Yang ketiga, selalu berprasangka baik kepada siapapun. Kepada diri sendiri, kepada temannya, kepada keluarganya, kepada setiap langkah juga prasangka baik terhadap ketentuan Allah. Karena apa? Itu yang membuat semuanya environment-nya positif. Jadi, pilih Mas Joko, dalannya halus. Matur suwun untuk Pak Joko Suranto karena sudah hadir di podcast Tribun ini. Karena memang mengarahkan mengenai pilkada ya tak gituin. Oke, demikian Tribun News untuk Tribun Topik kita hari ini. Saksikan terus untuk Tribun Topik yang lainnya dengan tamu yang spesial. Oke, matur suwun sangat. Sukses buat Tribuners semuanya. Bye.